Setuju. Suara langkah kaki terdengar bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang. Suara ketukan pintu juga terdengar. Setelah langkah itu terdengar lagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap semua orang yang berada di ruang tamu. Kemudian Wina melangkah membuka pintu. Dek. Wina mematung melihat penampilan Lan, apalagi dengan tersenyum manis. Begitupun juga dengan Lan. Dia menutupi debaran jantungnya dengan tersenyum. Setelah sadar, Wina langsung mempersilahkan 3 orang itu masuk. Ada kepala pelayan dan juga asisten sekaligus supir yang pernah menjemputnya. "Silakan." Mereka menuju ruang tamu di mana sudah ada Alexo, pria si kembar dan juga kedua orang tua Wina yang sedang duduk di sofa menantikan tamu mereka. Lan menelan ludahnya kasar, apalagi ada seseorang yang menatapnya tajam sambil memeluk erat istrinya seakan dia adalah ancaman besar. "Selamat malam semuanya," sapa Lan tersenyum canggung, apalagi dengan Alexo yang masih menatapnya tajam. Pria terdiam, dia baru sadar jika di depannya adalah Lan, pria yang sering mendekatinya dulu. Bagaimana bisa dia belum sadar, suami di sampingnya sedang menahan cemburu apalagi pria menatap Lan lama. "Hani, lihat bagaimana nanti aku akan menghukummu. Berani sekali menatap pria itu," bisiknya di telinga pria membuat pria tersadar. "Jadi calon kakak iparku dia," tunjuknya ke arah Lan yang ditunjuk hanya terdiam namun tidak ada yang menjawab. Pratama heran juga bingung. Apa mereka saling kenal? Berbeda dengan Alexo, Weni dan Wina yang sudah tahu sebelumnya. Suara dahaman Pratama menginterupsi semuanya. "Silakan duduk." Lan menurut dan duduk di sofa sedangkan maid beserta asisten mie goreng tetap berdiri di belakang Lan setelah menyerahkan beberapa barang. Keadaan tegang, suasana tidak mengenakan bagi ibu hamil itu dan perutnya terasa lapar. Entah kenapa sepertinya anaknya ini ingin mengganggu acara lamaran ini. "Ayah, aku lapar." Tanpa berdosa sama sekali pria mengungkapkan keinginannya itu, memecah kecanggungan dan ketegangan yang ada. Mereka semua menatap pria dalam diam, sedangkan Alex hanya terkikik geli, beserta si kembar yang tidak peduli karena mereka masih memegang iPad di tangan mereka berdua. "Ayah, aku lapar, ayo kita makan dulu baru nanti dibahas lagi lamarannya," ucap pria lagi tentunya dengan sedikit tersenyum simpul. Weni dan Wina menghela napasnya pelan, mengingat tadi ibu hamil itu makan dengan lahapnya menghabiskan hampir setengah yang dimasak dan sekarang meminta makan lagi. Mereka geleng-geleng kepala. "Baiklah kita makan dulu." Akhirnya Pratama pasrah, niat ingin menyidak calon menantu, malah terganggu. "Tak apalah, pikir nanti," pikir Pratama. Mereka semua menuju ruang makan. Pria sudah berjalan duluan sambil menggandeng kakak dan ibunya disusul Pratama yang mempersilahkan ketiga tamunya untuk makan bersama. Meski kedua orang tidak mau, tetap saja Pratama memaksa dan akhirnya maid dan juga mie goreng mau makan malam bersama. "Bersiaplah, calon ayah mertuamu itu sangat galak," goda Alexo membuat Lan semakin gugup. Alexo tersenyum dalam hati, mendadak dia ingat saat meminta pria pada ayah mertuanya. Mereka kemudian makan malam bersama tanpa ada suara. Setelah selesai makan malam, kini mereka berada di ruang tamu. Suasana mulai tegang kembali setelah sempat terganggu karena bumil. "Perkenalkan, nama saya Landry Priski Aleska. Niat saya datang ke sini adalah melamar Wina untuk menjadi istri saya." Kata-kata yang sudah dia persiapkan entah kemana perginya, malah ucapan itu yang keluar dari mulut Lan. Pratama memicingkan matanya menatap dalam manik mata Lan. Apakah ada keseriusan di dalamnya dan Pratama menemukan itu, dia akan mengujinya dulu. "Apa Anda mencintai putri saya? Saya dengar Anda pernah mendekati anak bungsu saya juga waktu itu." Kali ini bukan tatapan tajam dari calon mertua saja, melainkan dari seseorang yang tidak berada jauh darinya. "Sangat, dari dulu. Dan untuk putri bungsu Anda itu hanya kesalahpahaman saja." Tentu Lan tidak mengatakan yang sebenarnya.
Wina yang mendengar bahwa Lan sudah mencintainya dari dulu kaget, karena setaunya dia baru mengenalan beberapa bulan terakhir. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar, namun hatinya terasa senang. "Jadi gadis itu adalah kakakku, Kak Lan?" tanya pria yang dijawab anggukan oleh Lan, namun dia segera memberi kode untuk tidak memberitahu lebih lanjut. Pria paham, kemudian dia diam. "Maksudmu, Dek?" "Ah, biar Kak Lan sendiri nanti yang menjelaskan. Saya setuju jika putri saya juga setuju menerima Anda karena yang menjalaninya adalah dirinya. Saya hanya meminta satu syarat, jangan pernah membuatnya menangis. Apapun yang terjadi, jika itu sampai terjadi jangan harap kamu bisa menemuinya," tegas Pratama pada Lan. "Saya siap dengan syarat apapun. Saya juga berjanji akan selalu membuatnya bahagia," tegas Lan, tidak ada keraguan dalam ucapannya. "Sayang, bagaimana? Apa kamu menerima lamarannya? Katakan pada ayah, jangan pernah terbebani. Jujur saja pada ayah," ucap Pratama pelan, tentu dengan nada lembutnya. Wina diam-diam sangat terharu mendengar suara lembut dari ayahnya, apalagi Pratama sangat mengkhawatirkan kebahagiaannya. Wina yang menunduk mendongak, melihat ke arah ayahnya yang mengangguk, kemudian melihat adik juga ibunya yang juga menunduk. Mereka semua menyerahkan keputusan terakhir pada Wina. Wina menatap Lan sambil berpikir apakah dia akan menerima atau menolaknya, mengingat dia masih baru mengenal Lan, tapi ada rasa nyaman dan terlindungi ketika bersama Lan, meski untuk ketiga kalinya dia bertemu Lan. "Baiklah, aku terima," ucap Wina mantap sambil menatap Lan yang sudah tersenyum senang. "Mungkin dia jodohku masa depanku," batin Wina. Ya, dia memang tidak menampilkan senyumnya, namun dalam hati dia bahagia. Entah kenapa dia sangat bahagia, tidak seperti seseorang yang telah meninggalkannya. Dia menatap Lan dalam diam hingga cie yang lagi tatap-tatapan. Celutuk pria membuat keduanya salah tingkah. Mendadak Wina menatap ke arah lain saking malunya karena ketahuan. "Hani?" panggil Alexo lembut. Iya, maaf, habis kakak sama Kak Lan lucu sih," santai pria. Mereka semua tersenyum dengan bumil itu, sedangkan Matt dan asisten mie goreng merasa lega karena tuan mereka sudah menemukan kebahagiaannya. Setelah itu mereka semua membahas pernikahan. Wina tidak mau bertunangan dan ingin langsung menikah. Entah kenapa mendengar kata pertunangan membuatnya takut. Dan pada akhirnya pernikahan sudah ditetapkan 2 bulan dari sekarang, tepatnya pada akhir bulan. Senang sudah pasti, mereka semua bahagia mendengar keputusan itu. "Om, Tante, saya pamit, ini sudah sangat larut. Maaf jika saya bertamu terlalu lama." "Ayah, panggil aku ayah seperti putri-putri ayah." Ayah, saya pamit," ucap Lan gugup. Sudah sangat lama dia tidak mengeluarkan kata itu dari mulutnya. "Kak Lan, boleh bicara sebentar?" tanya pria yang tiba-tiba ingin berbicara dengan Lan. Berdua membuat Alexo cemburu. "Hani? Sebentar Hani, gak usah cemburu, Kak Lan sudah punya pawangnya," sambil melirik kakaknya. Setelah keduanya pergi sebentar, tidak jauh dari semua orang di sana duduk di kursi entah apa yang mereka bicarakan. Setelah selesai mereka berdua kembali. "Sayang, apa yang kalian bicarakan?" tanya Alexo. Dia sungguh penasaran sekaligus cemburu melihat istrinya itu terlihat akrab dengan Lan, calon kakak iparnya. "Hanya mengancam seseorang saja," santai pria. Semua tergelak mendengar ucapan pria yang terlihat begitu santai saat mengancam Lan.